Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Agustus minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu segmen ini adalah segmen yang akan membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelum mulai, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung klik link tersebut dan kemudian langsung join, sehingga kita bisa diskusi bareng di sana. Oke, berbicara tentang IHSG, kemarin IHSG berhasil ditutup minggu kemarin ya di 5.247 teman-teman ya. Dan ternyata di minggu kemarin yang gue bilang ada pattern 3 white soldiers, dia benar-benar ngedrive harganya tuh bisa buat naik. Walaupun kenaikannya tidak cukup tinggi ya, cuman termasuk lumayan, oke. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kemarin di minggu kemarin sempat di hari-hari terakhir trading ya. Jadi di hari Kamis itu IHSG sempat mendapat rejection teman-teman. Jadi dia sudah naik tapi kemudian di reject, dan kemudian hari Jumat dia ditutup tidak bisa lebih tinggi dari high rejection tersebut. Dan yang perlu dikhawatirkan juga di IHSG itu masih mengumpulkan atau mengakumulasi yang namanya divergence teman-teman, dan ini bisa menjadi faktor yang berbahaya buat IHSG. So gimana keadaan IHSG untuk minggu depan, dan juga kira-kira saham-saham apa saja sih yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan? Gue akan bahasnya lebih jelas di monitor teman-teman. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor ya, dan di sini saya pakai tradingview.com ya, dan ini adalah chart dari indeks kita IHSG. Minggu kemarin gue sempat bilang ya, ini IHSG ada tendensi kenaikan karena dia ada 3 white soldiers ini loh, 3 candle ini yang gue biruin. Dan akhirnya dia memang naik ya, tapi naiknya nggak signifikan sekali. Gue berharapnya dia tembus 5.350 sih, dia langsung kena gitu, tapi ternyata belum. Nah, kemungkinan besar minggu depan masih bisa ngejar level tersebut ya, 5.350-an, oke. Semoga bisa kena. Tetapi ada yang sedikit mengganggu gue, yaitu adalah ini kalau kalian perhatiin teman-teman ya, ini kan harganya naik ya, harga naik gitu kan. Tetapi di di oscillatornya dia turun ya, dan di MACD-nya nih yang lebih terlihat jelas nih sama CD-nya ya. Di CD-nya lebih terlihat jelas bahwa dia downside seperti ini teman-teman. Oke. Ups, seperti ini. Ini gua kecilin. Nah, ya seperti ini ya. Jadi harganya naik ya, tapi indikatornya turun. Ini kan berarti dia nge-stack ya teman-teman, nge-stack yang namanya bearish divergence. So ini yang bisa menjadi yang harus dijadiin perhatian ya. Dan ini juga patternnya rising wedge gitu ya. Kalau misalnya dia hit 5350, apakah dia akan langsung kebanting ke bawah ya? Kalau misalnya kebanting ke bawah, mungkin dia akan kejar ke 5000-nya dulu teman-teman ya, atau di 4800 itu support dia terdekat dari IHSG. Dan semoga itu nggak terjadi sih, semoga nih rising wedge-nya gagal dan harga terus impulsif ke atas gitu ya, karena itu yang kita mau memang ya. Oke, untuk IHSG jadi minggu depan ya targetnya 5.350, tapi perlu hati-hati karena IHSG itu nge-stack yang namanya bearish divergence, so mesti dijaga juga ya. Kemudian apa sih saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan minggu depan ya? Sebelum itu gue seperti biasa ya, gue akan bahas dulu saham yang kemarin gue sempat bilang itu adalah Cepin ya. Kemarin gue bilang Cepin ya. Nah seperti ini ya. Jadi kemarin tuh Cepin ya, kemarin sempat naik 6%-an kalau gue ngelihat, tapi dia di reject teman-teman ya. Dan sekarang dia berada di harga open ya, plus sedikit lah, cuman masih floating ya. Jadi kalau kemarin kalian plus 5% itu kalian ambil ya, itu berarti rezeki kalian ya. Tapi kalau gue kemarin gak gue ambil, karena kemarin gue nungguin dia benar-benar impulsif ya. Gue bakal tag itu kalau kemarin dia sampai ke level ini nih 6.800, tapi gak nyampe, baru di 6.500 dia udah di reject gitu. Jadi ya sekarang gue tetap masih floatingin ya Cepin, karena dia masih bagus, masih belum ada tanda-tanda bearish pressure-nya belum muncul, jadi gue masih hold untuk Cepin ya. Kemudian itu tadi ya saham-sahamnya. Dan untuk minggu depan ada saham apa gitu? Yang pertama gue mau kasih tahu kalian BBNI teman-teman ya. Ini bisa kalian jadiin referensi ya.
Kenapa? Karena di patternnya sudah break teman-teman ya. Ini pattern dia sudah break dengan impulsive candle dan sekarang dia lagi rejection, lagi correction. Nah, pada saat correction ini yang kita perlu lakukan adalah kita tinggal tarik Fibo aja teman-teman ya, dari sini ke sini. Kita tinggal tandain areanya yang bagus untuk entry itu di mana. Ya, seperti biasa di sini ya. Jadi kalau misalnya nanti hari Senin dia itu koreksi ya ke sini, ini teman-teman bisa entry ya. Tapi perlu diperhatikan minggu depan tuh banyak libur teman-teman ya. Jadi apakah efektif minggu depan untuk hari tradingnya, day tradingnya? Mungkin gue bilang nggak efektif karena banyak liburnya. Ada libur 17 Agustus, ya potong libur banyak lah pokoknya. Oke, ini yang pertama BBNI. Jadi area entry-nya segini. Kalau misalnya kita mau entry seperti biasa, gue akan entry di area sini teman-teman ya. Dan untuk SL-nya tetap dia harus di bawah ini, di bawah 786. Dan untuk TP-nya masih sama kemarin teman-teman ya. Target kita untuk BNI itu panjang. Cuman kita kalau mau terserah, kalau misalnya tujuannya untuk invest boleh langsung tarik panjang ke atas, tapi kalau untuk trading ya mungkin bisa ke sini dulu teman-teman ya. Ke gap yang sini nih, yang 1500 di 6375 teman-teman ya. Jadi itu adalah gap pertama dia. Mungkin di TP bisa di situ dulu. Dan itu 32% teman-teman ya. Dengan risk reward ratio 1/3,6. So ini masih sangat bagus sekali untuk BBNI. Itu saham yang pertama. Saham yang kedua itu ada Tekim ya. Sebenarnya gue menjauhi saham ini ya, cuman ini menarik sekali Tekim secara teknikal ya. Jadi dia bikin level teman-teman di sini, oke. Dia bikin level di sini dan kalau misalnya dia kena di sini teman-teman ya, kita bisa entry sebenarnya di sini nih. Kenapa di sini gue mau entry? Karena SL gue di sini, ini jadi inverted head and shoulder nanti di sini di market yang sedang trending, mau mulai trending, terus dia muncul tuh inverted head and shoulder dan itu bagus sekali menurut gue ya. Dan untuk TP-nya kita paling dekat bisa ke sini teman-teman ya, ke 8.500 itu yang paling dekat dia punya resistance ya. Sorry, di sini aja deh 8.225 ya, karena lebih make sense. Dia itu masuk di sini ya. Ini jadi area structure-nya dia yang harus dikejar di body, oke, jadi seperti ini. Nah, seperti ini 8.250 itu adalah area yang harus dikejar kalau misalnya dia mau bullish. So, untuk Tekim seperti ini ya plannya. Jadi risk reward-nya 1/2,36. Ini juga masih sangat bagus. Oke, jadi ketika risk kita 9%, reward kita 21%. So, it's a good trade menurut gua. Jadi dua itu aja sih yang gue mau rekomenin untuk minggu depan, gak banyak ya. Dan seperti biasa gue mau banyak bahas yang dari subscriber ya, request. Sebentar gue coba cek. Dari subscriber itu kemarin gue banyak dapat ya. Oh ya, pertama KLBF teman-teman ya. Ada yang minta tentang KLBF gimana. KLBF ini juga sebenarnya bagus teman-teman ya. Sebentar, ini gue harus munculin yang namanya volume. Nah, volume. Oke. Volume ini indikator yang menurut gue paling penting kalau di saham, jadi kalian harus pakai ya. Nah, KLBF ini juga bagus kalau misalnya kalian mau beli ya. Karena dia memang secara pattern juga dia oke teman-teman ya. Dia bikin sending triangle ya. Jadi kalau dia break, dia punya levelnya di 1640-an. Itu dia bakal terbang, teman-teman ya. Terbangnya sampai berapa? 1/1 aja. Tarik di sini. 1/1 kita pastekan ke atas sini. Ya, ini level pertama dia itu berarti ada di sini ya untuk KLBF 1825 ya. So, kalau kalian mau entry ya, ini boleh banget ya untuk KLBF. Nah, ini permasalahannya itu SL-nya dia agak jauh ya teman-teman ya. Jadi ini risk reward-nya masih kurang bagus gitu loh. Tapi ini termasuk salah satu trade yang menurut gua oke buat diambil karena secara trennya juga udah masuk transisi ke bullish teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu aja KLBF ini jalan harganya atau meledak ya. Ini target pertama, target kedua itu di harga 2000 teman-teman ya. Jadi seperti ini. Oke, untuk KLBF kalian bisa entry seperti ini. Berikutnya itu ada
MAPA teman-teman ya. Ada MAPA, ada yang request MAPA. Untuk MAPA saran gue kita jangan masuk dulu di MAPA ya, jangan berkutat di MAPA dulu. Karena apa? Karena harganya itu masih di dalam koridor bearish dan dia di candle yang ini ya, ini kan candle candle yang memiliki volume bullish paling besar tuh candle ini ya. Jadi ini gue jadiin area supply teman-teman ya. Jadi pada saat dia kena, ini dia takutnya nanti Senin dia bikin swing di sini dan itu kembali turun untuk MAPA. Jadi menurut gua ini jangan dulu MAPA ya. Berikutnya ada L-SIP teman-teman. Nah kalau L-SIP ini masih oke karena dia secara minor trendnya juga bikin higher high dan juga higher low terus. Jadi masih sudah secara minor dia masuk koridor bullishnya dan harganya sudah mulai ngebreak moving average atas. Jadi dia pressure buy-nya itu lebih besar daripada sell-nya ya. Tetapi yang perlu diperhatikan ya targetnya itu cuma sampai menurut gue 1125 ini ya. Jadi ya kalian tinggal hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa. Oke, untuk L-SIP. Next berikutnya ada PTSN. Ini juga saham masuknya saham second liner ya, saham-saham yang volatility-nya cukup lumayan ya. Di sini sih secara volume dia banyak yang ngumpulin, tetapi yang gua nggak suka dari saham ini adalah dia banyak rejection, bearish rejectionnya itu ya. Jadi dia mau naik di reject, naik di reject gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli, kalian belinya di bawah aja, buy on weakness, oke. Pada saat dia nyentuh moving average, kalian bisa buy di PTSN ini, oke. Berikutnya ada power. Ya, untuk power ini juga kurang bagus ya. Dia masih koridor bearish dan di sini terakhir ada rejection juga nih teman-teman di tepat di EMA 90-nya dan harganya sekarang mulai bergerak ke bawah. So ini belum oke ya. Kalau kalian mau beli ya kalian mungkin bisa tungguin di supportnya di sini di 570. Ini jadi area buy yang menurut gua paling make sense untuk power ya. Jadi kalau misalnya beli di sini ketika dia break dan dia ngebreak 500 harga 500-nya itu kalian buang aja karena dia masih akan terus turun ke bawah power. Karena dia belum ada tanda-tanda untuk transisi ya dari bearish ke bullish gitu loh. Dia mau coba di sini juga di reject, masih kuat bearishnya seperti itu ya. Berikutnya ada Pewon. Ini salah satu saham properti teman-teman ya. Yang kita tahu properti di masa pandemik ini kurang bagus, oke. Jadi ini juga masih di bearish corridor ya. So ini juga masih kurang baik ya untuk di buy. Oke, karena dia pas dia masuk ke area supply-nya, dia bikin swing high lagi di sini. So ini akan menurut gua ini akan di break dia punya structure kecil di sini. Ini akan di break dan dia mungkin akan turun sampai ke 320-an gitu loh. Jadi di P1 juga belum tepat waktunya gitu ya. Oke, berikutnya ada S1R teman-teman ya. Ada yang request juga S1R. Nah, untuk S1R ya ini kalian bisa buy sebenarnya sekarang karena dia sudah kena nih di area sininya ya. Tunggu sampai area sininya kena aja teman-teman. Jadi pada saat dia turun di sini ya, ini kalau dia kena area sini itu bisa buy. Tapi kalau misalnya kalian mau buy sekarang juga boleh gitu. Tapi di split saran gue. Jadi lotnya itu nggak full teman-teman. Kalian bisa manage masuknya 30% dulu ya. Jadi sehingga kalau diturun lagi kalian bisa averaging di bawah sini ya. Seperti itu. Untuk targetnya di high-nya dia dulu yang paling atas ya. Dan untuk stop loss-nya tentunya di bawah ini. Nah seperti ini. Untuk risk rewardnya 1/1,5. Jadi ini masih masuk ke risk reward atau RR yang bagus, yang lumayan aman. Oke, itu untuk S1R ya. Untuk S1R ini sebenarnya lumayan sih karena dia secara codingnya ini juga dia bikin higher high dan higher low terus gitu ya, dan juga dia trendline bawahnya ini yang bearish ini juga sudah di break gitu ke atas ya. Dan ini cuman menurut gue ini cuman cuman koreksi ya bawah sini. Dan dia pas di 618-nya dia reject ya, itu pertanda bagus untuk S1R. Oke, berikutnya yang terakhir ada Tower teman-teman ya, request Tower. Nah, untuk Tower ini menurut gue jangan di buy dulu sekarang karena apa? Dia channel dia bullishnya itu sudah di break ke bawah dan harganya masih bergerak di bawah. Terus dia punya bearish candle-nya ya, ini
besar-besar teman-teman ya. Yang ini ya, ini bearish candle-nya besar, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tekanan bearishnya mulai ada gitu. Jadi ini jangan dijual dulu. Jangan dibeli dulu. Dan di sini juga ada satu volume sell yang sangat besar sekali, jadi ini berbahaya. Kalau misalnya kalian mau melihat atau mau mencoba beli saham tower ini, coba belinya di bawah teman-teman ya. Kita mesti pakai mungkin ini target terlalu jauh sih sebenarnya di sini. Ini area yang besarnya, tapi kalau misalnya kalian mau pakai area Fibo yang lebih kecil ya, kalian bisa di sini. Oke, seperti ini. Ya. Minimal tuh di harga inilah teman-teman ya, di 960 TWR untuk buy-nya. Itu menurut gua adalah level harga yang paling bagus untuk buy tower. Oke? Ya, jadi mungkin segitu dulu teman-teman ya yang mau gue bahas hari ini. Dan jangan lupa ya, apapun yang gue sharing di sini kalian jangan telan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading style kalian, trading management kalian, dan serta tentunya money management kalian supaya hasil lebih optimal. Oke? Dan semoga apa yang gue sharing kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Jadi kalian bisa tahu kira-kira keadaan IHSG minggu depan, dan juga saham-saham yang saya sebutkan di sini bisa dijadikan referensi gitu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu videonya. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah keadaan IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadi kalian jadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan. Dan gue mau ngingetin ke kalian ya, untuk kalian yang mengambil informasi dari video ini, jangan kalian telan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading style kalian dan juga trading management kalian serta money management kalian supaya hasilnya lebih optimal teman-teman. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join di sana dan kita bisa diskusi bareng di sana. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini. Dan juga kalian bisa like video ini serta share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi di video ini. Dan kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request saham apa yang mau gue bahas ke depannya, atau materi apa yang mau gue bahas ke depannya, kalian bisa langsung komen di bawah. Oke, mungkin segini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.